Yang pertama adalah turunkan kadar protein boardnya bisa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Shopee, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Anjar Jawa. Beliau berkomentar seperti ini, punyaku purnya super fit red, dikasih jangkrik 2 ekor malah matokin ekor atau sayap, gimana solusinya Om? Oke, terima kasih dahulu untuk Omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi ini untuk Omnya murai batu Omnya ini di harian itu diberikan pur yang berprotein tinggi, yaitu super fit red. Di situ kira-kira 40% atau 50% Om, super fit itu kayaknya ada yang 40, ada yang 50 ya Om ya, kalau nggak salah ya. Yang pasti intinya di situ adalah tinggi. Oke. Nah, kenapa diberikan jangkrik kok malah dia cabul? Ya, cabul sayap, cabul ekor. Nah, ini ya. Jadi di situ adalah burung murai batu ketika mendapatkan asupan nutrisi yang berlebih, dalam arti dia itu nggak membutuhkan itu gitu loh ya untuk sehat fisik. Ya. Dia itu butuhnya itu cuman minim berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah kita berikan super fit red ataupun pur yang berprotein tinggi, tetapi di situ harus digunakan, harus terolah. Ya. Protein tersebut itu harus terolah gitu loh ya. Terolah menjadi apa? Menjadi otot, menjadi stamina, menjadi tenaga yang nantinya bisa menjadi power untuk melawan ketika dia itu digantangan. Gitu ya teman-teman ya. Terus Omnya gimana Om gitu ya, gimana solusinya Om? Ya sudah, turunkan saja ya, turunkan untuk kadar proteinnya yang biasa saja, boleh lah ya 20%. Jadi ini nanti ada beberapa opsi. Yang pertama, opsi pertama Omnya turunkan dahulu untuk kadar proteinnya. Bisa diganti dengan protein yang sedang ataupun rendah. Bisa 18%, bisa 20%. Itu ya Om ya, karena burung ini sudah ketahuan dia itu nggak bisa menerima protein yang terlalu banyak. Karena kalau nggak salah super red itu, super fit red ini diperuntukkan untuk burung di tangkaran Om. Di situ karena di tangkaran itu butuh extra fooding itu terlalu memang lebih banyak, lebih tinggi gitu ya. Ini juga untuk memangkas untuk pemberian extra fooding, terutama adalah jangkrik. Makanya ketika burung itu ya ditangkarkan, dia itu di situ ada yang namanya diberikan itu cepo mandi yang pertama. Yang kedua untuk ruangan tangkar kandangnya itu kan besar. Di situ ketika burung ini ya mungkin diberikan super fit seperti ini, dia itu makan banyak, itu proteinnya tinggi. Kemudian di situ ya, di situ akan terolah dengan apa ya? Karena sangkarnya itu, kandang ternaknya itu besar, paling tidak kan ya besar ya. Di situ dia bisa berolahraga, makanya terpakai di situ. Itu yang pertama. Kedua untuk tentunya adalah untuk bahan ataupun untuk jantannya itu membentuk hormon testosteron untuk nantinya dia kawin. Untuk betinanya itu bahan ataupun bakal calon telur progesteron. Jadi butuh asupan nutrisi yang banyak di situ. Makanya ya wajar kalau super fit red ini memang itu disediakan untuk burung yang ditangkarkan. Nah, kalau burung kita cuman hidupnya itu di kandang bulat yang di situ maksimal biasanya kan cuma 60 cm diameternya, itu dia tuh nggak bisa banyak bergerak, seperti halnya dia itu bisa bergerak di kandang tangkar
lebih luasa gitu ya. Kemudian di kandang tangkar juga disediakan cepok mandi. Dia ketika tubuhnya naik, suhu tubuhnya dia panas, kemudian dia bisa mandi. Nah kalau di kandang bulat nggak bisa kan ya. Kita kan nggak menyediakan di situ adalah cepok mandi. Kemudian di situ dia bergeraknya itu nggak begitu leluasa ketika di kandang tangkar. Nah ini ya Om ya, jadi untuk opsinya yang pertama itu kita turunkan untuk super feednya. Kalaupun diberikan super feed ya nggak usah diberikan jangkrik, ngapain diberikan, itu sudah banyak proteinnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Omnya boleh lah pakai super feed, tetapi di situ harus diimbangi dengan penaikan suhu tubuh ya Om ya, dengan dengan pengumbaran ya, penjempuran, sauna seperti itu boleh diberikan dahulu untuk pemandian. Karena burung seperti ini ya, burung seperti ini yang makan super feed itu biasanya badannya itu akan panas, tapi proteinnya juga terlalu banyak menumpuk di badan. Jadi kenapa burung yang sudah panas suhu tubuhnya kemudian diberikan penjemuran Om ya, makanya saya bilangnya tadi itu diberikan mandi dahulu ya. Jadi alasan diberikan mandi dahulu sebelum dijemur itu juga badannya nggak terlalu panas. Kemudian setelah itu diberikan treatment, yaitu penaikan suhu tubuh. Di situ adalah membentuk tenaga, membentuk otot, karena protein ini sudah menumpuk. Itu ya Om ya. Jadi di situ ada dua. Sebenarnya ada banyak sih, tapi ya nanti dari dua hal ini itu akan mengena Om. Pasti akan mengena gitu ya. Nah, kemudian untuk perawatan burung yang seperti ini tentunya juga di situ pasti hiper. Dalam arti dia itu akan fighter tinggi. Dia akan emosi tinggi, dia akan birahi tinggi, banyak tingkah, mungkin ya intinya seperti cabul seperti ini ya. Nah, di sini tentunya adalah over birahi, dalam arti birahinya itu ketinggian. Nah, ini terbukti bahwa over birahi, kebanyakan protein dari segi protein pornya itu dia itu cabutnya 2 tempat, di sayap dan ekor. Nah ini terbukti dengan apa yang saya sampaikan terdahulu. Jadi kita itu jangan sampai menjudgment burung, oh ini burung ini over birahi karena cabulnya itu di bagian dada. Nah ini salah gitu dia. Jangan beranggapan seperti itu. Jangan menjudgment kondisi atau permasalahan burung murai batu dengan alasan di tempat dia itu di mana dia cabul. Kalau di dada sudah pasti over birahi, ya enggak. Kalau di sayap sudah pasti over emosi, ya tidak. Nah burung Omnya ini terbukti loh, ada di 2 tempat loh ya. Nah terus bagi orang-orang yang memberikan pemahaman bahwa menjudgment over birahi atau over emosi itu di bagian tempat tertentu, berarti burung ini over birahi plus over emosi. Loh kan memang bisa 2 hal tersebut, padahal 2 hal tersebut itu kan berlawanan. Nah jadi gitu ya. Boleh lah ya, saya kadang tuh ketawa mendengarkan penjelasan ya. Di perut itu sudah pasti over birahi, di perut itu sudah pasti over emosi, di sayap itu sudah pasti over birahi, di sayap itu sudah pasti over emosi, di ekor itu sudah pasti bla 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 bla. Nah dengan pertanyaan ini sudah selesai sudah. Apa yang diberikan penjelasan itu ya luput. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya bukannya saya itu gimana, cuman ya apa yang baru saya sampaikan itu biar kita itu terbuka wawasan kita itu. Memang benar apa yang sudah saya sampaikan video terdahulu. Kita jangan berpatokan pada tempat cibulnya itu, ciaknya itu jangan pada tempat. Pada apa ya, rawatan
Perawatan sebelumnya itu kita cek dahulu, jangan menjudgment di perut itu pasti over birahi. Nah ini sudah terbukti. Burung omnya ini bukan burung saya. Kalau burung saya nanti dikira tipu-tipu. Burung omnya itu loh di 2 tempat. Masa iya over emosi plus over birahi? Padahal itu kan berlawanan. Ibarat gini, ketika burung over emosi ya sudah naikkan birahinya. Nah itu kan sudah bertentangan. Berarti kondisinya itu loh bertentangan. Ketika burung over birahi ya sudah naikkan saja emosinya. Nah itu kan bertentangan. Nah terus apa yang terjadi ketika kita menjudgment over birahi, kemudian itu pasti cabulnya di sayap ataupun di ekor ataupun di dada, ya salah gitu loh ya, belum tepat menurut saya gitu loh ya. Oke ya, jadi itu untuk apa sih, kenapa sih saya tegaskan lagi seperti itu ya, biar apa ya, kita itu mainkan logika di channel ini gitu loh ya. Jadi ya mohon maaf kalau di sini itu cuman penjelasan terus pemahaman terus solusinya mana. Ya seperti inilah loh ya yang saya butuhkan tuh, pemahaman seperti ini, nggak langsung solusi. Karena apa? Nah, teman-teman ini tuh nggak usah dikasih solusi saja, saya berikan pemahaman saja, nanti pinter sendiri, bisa cari solusinya sendiri kok, nggak usah saya berikan solusi gitu loh teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk omnya ada 2 opsi yang saya berikan tadi ya. Yang pertama adalah turunkan kadar protein pornya, bisa ke 20%, bisa ke 18%, itu yang pertama. Kemudian untuk jangkriknya itu diimbangi ya minim saja, 1 atau 2 saja ketika sudah diturunkan kadar protein pornya. Yang kedua bisa diberikan itu untuk naikkan suhu tubuh, tapi kita bisa awali dengan pemandian dahulu. Jadi ketika pagi kita mandikan dahulu, kemudian kita berikan penjemuran, sauna ataupun pengumbaran. Silahkan pilih dari 2 hal tersebut Om, 2 poin tersebut. Yang ketiga tentunya burung ini harus sendiri ya, jangan dimasterkan dahulu karena ini ada yang over di situ, makanya dia karena nggak punya tenaga, dia itu siak di situ ya. Karena kalau burung ini ketika dirawat dari 2 poin ini ya, omnya milih dari 2 poin ini, penurunan kadar protein pornya, minim extra fooding, kemudian apakah milih di peningkatan suhu tubuh tetapi tanpa diberikan ataupun ditempatkan burung ini di tempat yang sunyi, ya nanti nggak akan ketemu. Jadi harus komplit untuk rawatannya ya Om ya, silahkan pilih. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu, semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.